agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wa tabtaghi biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kitab Surur Asrar ditulis mengutip Bustan Asy-Syari'ah. Kama qala fi Bustanis Syari'ah. Dan Syari'ah. Awalu man tamanna aqrabat turuq wa afdaliha wa ashaliha minan nabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Orang yang pertama kali menginginkan jalan terdekat kepada Allah, wa afdaliha, dan yang paling unggul, yang paling afdol, wa ashaliha, tapi juga paling mudah, jalan yang paling singkat, paling utama, paling mudah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan paling singkat, paling dekat. Siapa yang meminta itu? Ali bin Abi Thalib. Kepada siapa memintanya? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib meminta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Jadi di pending, tidak langsung. Kenapa? Al-wahya panazala, menunggu wahyu, ditunggu oleh Nabi. Mungkin juga Ali bin Abi Thalib itu seperti kita juga, kebingungan juga. Ini ajaran Islam ini kok banyak sekali instrumen-instrumennya. Harus begini, harus begitu. Harus menjalankan syariat, harus paham tauhid, harus juga ihsan, harus membersihkan jiwa. Ini mana duluan, mana, kira-kira begitu. Sama kebingungannya dengan kita. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ini orang yang sangat cerdas, sahabat yang sangat pintar. Kalau ada ditanya satu pertanyaan, dia bisa menjawab satu pertanyaan itu dengan maksud yang sama, bisa 100 jawaban. Itu kecerdasan. Kalau kita ditanya satu, ya jawabnya satu saja. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib, dia bisa menjawab dengan kecerdasan akal. Karena akal itu ya begitu, kemampuannya untuk mencari alternatif itu akal. Tapi kalau manusia dipandu oleh akal, ini berbahaya. Pertama, adin al-aqlu, agama itu bagi orang yang berakal. Itu utama, karena agama tidak dibebankan kepada orang yang akalnya hilang. Harus punya akal dulu. Tapi kalau akal kemudian jadi ngakal-ngakalin, itu jadi problem. Sudah tahu di perintah sholat. Sholat itu adalah lizikri, untuk mengingatku. Karena akal berpikir, oh sholat itu mengingat, maka cukup mengingat itu juga sholat. Nah itu akal tuh, ngakalin jadi. Padahal perintah sholat itu dibebankan kepada jasadiah, dan itu adalah syariat. Lalu kemudian mengingatnya dalam qalbu pada saat melaksanakan ibadah itu. Jadi dia munajat yang automatically langsung harus dibawa beserta jasad dan rohaninya. Tapi akal menangkapnya beda. Teks itu ditangkap oleh akal lain. Oh cukup saja, ingat saja. Maka itu sudah sholat. Karena kemudian akal juga mengatakan, hanya tidak ingat ketika sholat juga percuma. Nah kira-kira begitu.
Kenapa dalam beragama kita tidak boleh mengikut akal? Meskipun akal menjadi modal awal untuk beragama. Yang pertama dalam Al-Quran dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sungguh Allah mengeluarkan engkau dalam rahim ibumu itu la ta'lamuna syai'an, tak mengetahui apapun. Saat posisi kita begitu keluar dari rahim ke alam dunia, maka ketika itu akal kita gak mengetahui apapun. Dari situlah akal diisi. Maka dikatakan seluruh bayi yang lahir itu fitrah suci. Yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi seorang Muslim apa? Isiannya itu. Jadi hati-hati dengan informasi yang kita tangkap dalam alam pikiran kita. Kalau informasi yang kita tangkap kebaikan-kebaikan, maka akan melahirkan kebaikan. Kalau informasi yang kita tangkap keburukan-keburukan, maka kita tidak memiliki pilihan kebaikan. Kenapa? Karena yang informasi yang kita tangkap keburukan semua. Maka dalam berwudu itu salah satu doa yang harus kita bacakan itu adalah Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan pendengaranku mendengar yang baik-baik dan kemudian mengikuti yang terbaik di antara yang baik. Seorang sahabat meminta nasihat kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini dalam kitab Al-Qusairiyah, Risalatul Al-Qusairiyah, bahkan bahasanya bukan nasihat tapi meminta wasiat kepada baginda Nabi. Minta wasiat artinya lebih tinggi dari hanya sekedar nasihat. Oleh baginda Nabi dijawab 3 wasiat itu. Yang pertama, alaika bittaqwallah. Wajib bagi engkau bertakwa kepada Allah. Kenapa? Fa innahu juma'u likulli khair. Karena takwa kepada Allah itu menghimpun seluruh kebaikan. Jadi takwa adalah satu kondisi ruhani seseorang yang dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka kata Nabi dalam wasiat itu, alaika bittaqwallah fa innahu juma'un likulli khair. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, karena ketika kondisi kita bertakwa, maka pilihan-pilihan kita adalah ketaatan semua kepada Allah. Dan pilihan-pilihan kita pasti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama wasiat. Yang kedua, wa alaika bil jihad. Dan wajib atas engkau berjihad. Apa berjihad itu? Bersungguh-sungguh. Dari masdar jahada, bersungguh-sungguh. Terus itu gimana tuh yang sering menafsirkan dengan perang? Perang itu qital, Pak. Kalau jihad itu bersungguh-sungguh. Maka kalau ada orang yang menghapus bahasa jihad dalam umat Islam itu, dalam tubuh umat Islam itu, maka ini harus kita cegah. Kenapa? Karena makna jihad itu bukan perang. Jihad itu bersungguh-sungguh. Perang kita. Berjihad. Kenapa berjihad diwasiatkan oleh baginda Nabi? Fa innahu rahbaniyatul muslim. Karena ciri dari orang yang berserah diri kepada Allah itu memiliki ruhaniyah kedekatan untuk berserah diri kepada Allah itu, mereka tidak melepaskan kesungguhan dalam berikhtiar, dalam beribadah, dalam apapun yang dilakukan.
Apapun amanah yang diberikan kepada seorang muslim pasti akan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, wa 'alaika bidzikrillah, dan wajib atas engkau semua zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kenapa harus ingat kepada Allah? Fa innahu nurul lak, karena sesungguhnya zikrullah itu adalah cahaya yang menerangi langkah-langkah engkau, cahaya bagi diri. Coba kalau kita bawa kendaraan, bawa mobil di jalan yang kencang, di jalan lupa saja 10 detik lebih tidur. Kira-kira kendaraan yang Bapak bawa ditabrak, kalau nggak ditabrak orang, nabrak orang. Jadi dalam perjalanan hidup dunia ini jangan sampai lupa kepada Allah. Ketika kita lupa kepada Allah, maka disitulah pintu awal kemaksiatan dalam kehidupan itu dimulai. Dan banyak kemaksiatan dilakukan disebabkan karena lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 wasiat. Pertama, wa 'alaika bittaqwallah fa innahu juma'un likulli khair. Yang kedua, wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslim. Yang ketiga, wa 'alaika bizikrillah fa innahu nurul.